Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wal rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah akang teteh sekalian ya, malam kali ini semoga Allah kemudian menjadikan pertemuan kita di malam hari ini ya, Good Way Saturday, sebagai wasilah yang membuat kita kemudian dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, diluaskan rezekinya dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita juga karena Allah, di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di minggu lalu alhamdulillah kita sudah membahas soal yang ini ya, tentang Islam itu agama yang liberating, membebaskan ya. Maka kemudian mestinya hal-hal yang kita lakukan itu terbebas juga ya, terbebas, sehingga kita perlu paham bahwa karena Islam itu agama yang membebaskan, maka punya karya itu kemudian penting. Memiliki karya itu juga sangat penting, dan karyanya bukan cuma sekedar karya tapi karya yang bermanfaat ya. Maka kemarin tuh kita bahas di bagian ini soal seringkali kita struggle di dalam tiga istilah yang itu tuh muter atau ngulibeknya tuh di dalam diri ya. You know ngulibek? When there are air in our stomach gitu ya. Ngulibek tak kukurubukan itu namanya kukulibekan. Tapi justru yang bawah yang penting. Sesuatu yang kita inginkan dan kita capai, mestinya dia terulang terngiang-ngiang dengan sengaja dan dengan sadar, lalu dengannya mengantarkan kita menuju sebuah aksi-aksi, menjadi sebuah ambisi. Maka kalau literatur ngomongin soal ambisi itu adalah the act of becoming. Kalau akang teteh pengen menjadi sesuatu, maka akang teteh harus punya ambisi. Karena ambisi itu the act of becoming. Ada aksi-aksi yang disengaja yang menghantarkan kita untuk menjadi sesuatu gitu. Nah, khawatirnya kemudian ambisi itu kesannya jadi ambisius, beda ya. Kalau ambisius kemudian embungnya mbuh piye carane kan gitu ya. Pokoknya urang mah hayang kadinya. Nah, beda antara punya ambisi yang membuat kita menjadi seseorang dengan kemudian ambisius yang kemudian akhirnya pakai kacamata kuda gitu ya, nutup kuping. Pokoknya harus mendapatkan sesuatu. Nah, ini beda. Maka di pertemuan ini, jadi soalnya gini, orang yang ambisius itu seolah-olah mau gak mau harus banyak berkorban. Mengorbankan dirinya, fisiknya, mentalnya, atau pilihannya mengorbankan orang lain, kan gitu. Padahal mengejar ambisi mestinya ada kreasi yang malah menghasilkan manfaat. Makanya orang yang beriman tuh dulu sempat dibahas kan ya, ngasih ketenangan ke orang lain dan ngasih arah ya. Pas kita mengkaji soal velocity itu kan, orang yang beriman, iman dengan wazan transitif itu ngasih dua hal. Kelihatan beriman itu sehingga orang tuh kalau melihat kita tuh tenang dan tentram. Jadi ciri keimanan tuh kehadiran kita tuh bikin nyes gitu. Bukan pas kita hadir teh aya si eta gitu. Nah, itu teh artinya kita teh tidak beriman. Kalau kita masih ada orang yang kemudian punya grup dan sengaja nggak ada kitanya ya, grup WA, cing cirining kita teh belum beriman, atau orang lain tidak merasakan hasil dari keimanan kita. Yang kedua, orang dapat arah dari keimanan kita. Bukan malah takut dihakimi, takut dijudge, bukan, tapi malah gara-gara ketemu akang teteh sekalian, orang teh malah pengen jadi lebih baik. Nah, khawatir kemudian ambisi ini kebablasan, maka aku pengen bahas tentang yang ini akang teteh sekalian ya. Ya Allah, aku lemah. Soalnya ada orang-orang yang dengan ambisinya malah kemudian mengorbankan orang lain, mengubah aturan gitu ya.
menghalalkan segala cara, menjegal sesuatu atau seseorang supaya tidak mengganggu di masa depan. Hati-hati. Atau kemudian kebalik, malah ada akang teteh yang malah mengorbankan diri sendiri, sok kuat gitu ya. Nggak apa-apa, aku mah teu nanaon, teu sawios tipes. Aku mah nggak apa-apa, mimisan, kan enggak gitu. Jadi hati-hati bahwa justru kelemahan itu hal yang baik. Atau yang akang-akang, jangan nangis, karena boys don't cry katanya gitu. Kata siapa ya? Kata The Cure ya. Tapi sebenarnya kan gak gitu, justru boleh nangis ya. Aduh, aku gak mau cerita ke orang lain. Selain takut disebarkan ke orang lain, aku gak mau kelihatan lemah di mata orang lain. Nanti aku sharing di sini bahwa kelemahan itu penting. Di dalam Islam itu Allah embracing weaknesses. Supaya jadi apa? Berubah, kita bisa konversi jadi apa? Jadi strength. Nah makanya bilang ya Allah, aku lemah teh kemudian menjadi hal yang baik. Nah ini kita bahas dan kenapa argumennya secara ilmiah, kenapa menjadi lemah atau manusia tuh nantinya kemudian diciptakan lemah dengan sengaja. Nah supaya dunia itu justru malah akan punah kalau didominasi sama orang kuat. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Dan kenapa orang yang cenderung kuat bahkan sangat kuat cenderung akan menjadi Thanos. Sedangkan orang yang kuat, orang yang tidak terlalu kuat, tapi kemudian bisa melembutkan hati-hati orang lain bukan jadi Thanos tapi jadi termos. Bermanfaat, bisa jadi umit, bisa ngahaneutkeun jadi nyieun cikupi ya nanti malam abis ini kan kita minum kopi dan lain-lain. Tapi sebelum itu mau mana bukunya belum lupa kebawa, mengapresiasi ini ya. Kang ini ada enggak? Al-Zidane Fatur ada? Nah kita masuk ya. Kenapa kemudian ya Allah aku lemah dan kelemahan itu kalau kita sadari, kita kenali dan ada dalam kendali membuat kita kemudian bisa menembus batas-batas. Kita bisa push diri kita beyond our limit, bisa push the envelope further menjadi sosok-sosok yang luar biasa dari saat ini. Nah ini penting, kenapa yang pertama gini Akang Teteh perlu tahu ya, perlu melihat ini nih. Lingkaran yang tidak ada dalam kaki si AAA botak ini adalah lingkaran yang disebut sebagai realitas yang sedang dihadapi sama orang ini ya. Dan realitas di luar diri kita ini yang di dalam kakinya lingkarannya ini realitas kita. Ini yang ada dalam ruang kendali kita gitu ya. Yang di luarnya adalah hal-hal, realitas, kejadian di sekitar kita yang barangkali tidak ada dalam kendali kita. Hujan apa enggak gitu ya. Kecuali Akang Teteh pawang hujan kemarinnya. Dan itu juga kan belum tentu bisa terkendali apa enggak kan gitu. Atau apalagi nih yang ada di luar kita. Contohnya apa Kang Teh? Vonis hakim ya. Kan di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Terus orang berdesak-desakan apa enggak ikut hajat gitu ya. Sampai ada yang meninggal. Itu kan di luar kendali kita ya. Maka kemudian tugas kita adalah fokus ke dalam hal-hal yang ada dalam kendali. Nah, masalahnya kita suka pusing terhadap hal-hal yang ada di luar kendali. Kalau orang ngomongin kita, ketika orang lain ngomongin kita, yang ngomongin kita mulutnya siapa? Mulutnya orang lain kan? Betul ya? Hasil pikiran siapa? Pikiran orang lain. Tapi ketika kita mendengar, yang sakit hati siapa? Kita. Padahal orang boleh gak punya persepsi tertentu tentang kita? Bebas kan? Bener ya? Spontan Kang, gini. Ini mah ke makanan aja. Katakanlah ada donat, terus kita cobain. Nah hanya rasanya asa aneh. Boleh gak kita punya persepsi rasa kita tentang donat? Boleh kan ya? Ini kata aku. Terus ada teman aku si A bilang, naon ieu mah ngeunah, tong ngahina kamu teh. Bukan ngehina, kebayang ya? Aku lagi mengomentari atau cuman sharing perspektif, betul kan ya? Namanya persepsi, maka persepsi itu tidak pernah salah Akang Teteh semua. Orang punya persepsi yang beda tentang orang lain kan gitu ya. Ketika Akang Teteh melihat aku, mungkin ada yang punya persepsi positif,
Mungkin ada yang enggak gitu ya. Oh ya, aku mau mengapresiasi minggu lalu, alhamdulillah hatur nuhun yang udah pada hadir ya. Ternyata minggu lalu teh ada kajiannya Dr. Zakir Naik ya, ternyata apal gitu mah libur ya. Aku juga bisa enak bobo di rumah. Hatur nuhun lebih memilih Dr. Zain Permana daripada Dr. Zakir Naik. Aduh ya Allah. Dan yang lucu mah gitu ya, ada orang yang entah kenapa pengen Dr. Zakir Naik teh turun. Nggak jelas ngaranna Dr. Zakir Naik. Di bahasa Indonesia mah itu namanya pleonasme, Akang Teteh. Sesuatu yang sudah jelas tapi kita ulangi ya. Contoh naik ke atas, itu namanya pleonasme. Ya nggak yang naik ke bawah. Tapi kita ulangi dalam struktur kalimat, itu namanya majas. Majasnya pleonasme. Turun ke bawah. Nah yang jadi masalah keluar kemana? Naik ke atas, turun ke bawah. Tak eta jadi misteri. Makanya dikaji nanti sama orang-orang UPI ya, bahasa Indonesia, terutama sastra Indonesia. Kemana mun keluar? Kan naik ke atas tuh pleonasme, turun ke bawah. Keluar kemana? Nah itu dia. Tapi intinya gini ya Kang Teteh, kita itu butuh untuk bisa punya kendali. Dan ini porsinya gede, lihat, lingkaran di luar tuh besar banget. Dan sekalinya melangkah mau gak mau harus ada modal. Modalnya adalah influence. Kita perlu berpengaruh, punya pengaruh atau kredibilitas. Nah untuk bisa berpengaruh teh jangan sok kuat. Kita teh butuh berkolaborasi gitu. Nah kalau nggak kayak gitu mah bahaya. Nah cuman gini, karena mau keluar tapi nggak punya daya, nggak punya influence dan belum pernah ngasih contoh, jadinya ngapain? Percuma gitu. Akang Teteh tahu nggak? Banyak banget aku ngekonseling pasangan di rumah tangga. Kebanyakan sekarang tuh sampai di titik dimana mereka si pasangan yang pada menikah ini ngomong kayak gini. Aduh Kang gimana ya? Soalnya susah ngomong sama suami aku mah gitu. Atau sampai di titik sebaliknya, si suami tuh bilang, udah Kang, aku udah ngomong tapi percuma, gak didengar. Ngerasa percuma terhadap sesuatu yang ada di realitasnya. Dan ngerasa udah gak punya kendali lagi atas relasi itu, nah itu bahaya. Makanya kemudian ada rumusnya gimana? Bilang ke Allah, ya Allah aku lemah. Kebayang gak sampai sini? Jadi kita teh pengen menginjakkan kaki dalam realitas di luar diri kita, ngerasa harus memperkuat diri. Padahal justru harusnya apa? Bikin diri kita embracing our weaknesses. Malah harusnya melemah. Nah istilah ilmiahnya namanya vulnerability. Banyak sekarang yang ngomong-ngomong jadi dalam relasi harus vulnerability. Bahkan yang terbaru ketika mengajar, mendidik, ada yang namanya pedagogi of vulnerability. Mengajar dengan vulnerable. Jadi tidak ada lagi guru yang superhero, nggak ada. Nggak ada lagi ustazah yang superhero, nggak ada. Mereka harus sadar dengan keterbatasannya supaya bertumbuh bersama muridnya. Bayangin ya, pedagogi of vulnerability. Ini begini, kita pengen menguasai di luar diri kita hanya nggak punya modal, alih-alih menyadari kelemahan kita dan berkolaborasi, jadi ngapain? Jadi menguat-nguatkan diri padahal nggak kuat. Nah gara-gara menguat-nguatkan diri nggak kuat, akhirnya gimana? Nah tadinya lingkarannya terbuka, lingkarannya malah jadi tertutup. Nah itulah yang suka aku ajak Akang Teteh ketika berdua, yuk berpasangan, yuk saling sharing, pengen ngelepas ini. Karena Akang Teteh sok kuat. Enggak Kang, punten aku mah enggak usah sharing, enggak apa-apa. Jojo melipir keluar. Oh Jojo nyumput di balik tembok, ngobrol. Ketika milih pasangan pilih, dia orang asing, memang orang asing. Tapi husnuzon sama orang-orang yang datang ke Al-Latif pasti saling melembutkan hatinya gitu ya, paham ya? Karena kalau enggak, kita ada di zona nyaman diri kita dan menutup ruang personal kita. Boro-boro bisa melangkah ke depan dan memaknai atau berusaha menginfluence realitas, kita malah ngecing we di tempat yang sama, ngendog we di dinya, leheung menjadi endog. Iya mah jadi naon? Jadi overthinking, galau. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita bahas bareng-bareng. Hayu atau kita sadari, akui bahwa aku lemah. Dan aku tahu ya Allah kelemahan aku tuh di bagian mana. Kalau kita nggak sadar kelemahannya di bagian apa, ya selamanya menutup diri dari itu.
punten tolong jangan dibahas kelemahan aku. Ya enggak gitu. Orang kita tidak akan selalu dalam kondisi terbaik kita. Dan orang perlu lihat dan perlu kemudian berkolaborasi dalam sisi-sisi lemah. Maka kemudian ini sebelum kita rehat dulu untuk sholat Isya ya bersama-sama. Maka kelemahan itu bukan aib. Allah saya letik ya Allah. Intinya mah yang paling ujung ya sebetulnya mah. Bahasan di mana hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Sadari bahwa kita lemah, minta kemudian ke Allah untuk menjadi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau surat Al-Imran yang ketika di perang Uhud itu, Allah tuh sebaik-baiknya perwakilan, sebaik-baiknya yang bisa kita titipkan suara kita di perwakilan gitu ya. Kan ada wakil-wakil kita yang kemudian gak mau nerima suara kita, tiba-tiba mau ngesahkan undang-undang tentang kitab hukum pidana. Gerak coba, teteh udah baca belum yang baru? Itu teh nanti TWA kita disadap tanpa izin, coba. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Di Guyana kita namanya. Dan Lesotho. Makanya sebaik-baik wakil apa? Allah. Dan siapa yang paling bisa menggerakkan hati orang-orang yang bisa dititipkan dekat sama kita juga Allah. Makanya kalimat ini teh penting. Nah surat Al-Imran ayat 173 ini turun juga setelah peristiwa perang Uhud, akang teteh sekalian. Di perang Uhud itu sedihnya luar biasa, Rasul itu di masa sedih dan kekalahan yang luar biasa itu kemudian pihak musuh Abu Sufyan bin Harb itu kemudian sesumbar dan bilang, hahaha, nanti aku akan datang dengan pasukan yang lebih besar. Nah, spesifik kemudian di ayat ini dibahas ya. Tuh, hati-hati ketika mereka orang-orang berkata sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Kepikiran kita teh. Jangan sok-sok kuat, gimana nih? Mereka mau melawan kita. Ayo satukan kekuatan. Enggak, akui dulu kelemahan kita. Paham sampai sini ya? Collaborate. Jadi jangan sok iye akang teh kuat. Aku kuat. Enggak gitu dulu, bilang dulu ya Allah aku lemah. Ngomong ke Allah lemah. Jadi nggak bisa kita kuat tanpa embracing our weaknesses. Paham sampai sini ya? Nggak bisa menguat-nguatkan diri tanpa nunjuk dulu, notice dulu yang mana yang lemahnya. Harus diapain kelemahannya, harus kolaborasi sama siapa, bagaimana, dengan apa, nah itu yang penting. Maka di sepertiga malam itu bukan cuma sholatnya aja yang penting, tapi sadar apa kelemahanku sehingga aku butuh engkau ya Allah. Nah aku teh lagi bikin orat-orat nanti umroh mengenal diri juga termasuk itu. Pas kadi itu teh pas ke Mekah teh ngapain? Yang kemudian bikin kita sadar. Jadi pas kita tahajud teh sadari tahajudnya tong bari tunduh sambil nge-mention dan notice, ya Allah hari kemarin tuh kelemahanku di mana? Aku akui kelemahan itu, maka akan kau titipkan aku ke siapa ya Allah? Gitu mestinya teh. Ini mah sholat cing mana? Jadi iseng-iseng berhadiah kan? Ya Allah aku udah tahajud, cing keajaiban apa yang terjadi? Ya teh bisa gitu atuh. Karena Allah teh pengen kita tumbuh dengan kesadaran, bukan tumbuh dengan keyakinan buta. Maka harus belajar gitu. Nah sekarang angan teteh mari kita simulasi ya. Simulasinya dengan sholat Isya. Sholat Isya sing khusyuk, coba sadari, ya Allah selama hari ini sedari pagi sampai detik ini aku takbiratul ihram Allahu Akbar di sholat Isya. Apa kelemahan diriku? Terus bilang ke Allah, aku terlemah ya Allah tadi pagi teh ya Allah. Coba bayangin kalau aku tanpa sarapan ya Allah, goyang abdi ya Allah, kan gitu ya. Wios hiji bala-bala ge ya Allah hiji. Ternyata aku sadar kelemahan tuh kita mun teu sarapan teh geus we goyah. Terus di siang hari ya Allah, ternyata lapar ini bikin aku orang yang gak asik ya Allah. Nah pas sore juga ternyata aku butuh cemilan ya Allah. Tadi Isya sadari bahwa jangan-jangan si teh dahareun hungkul di otak nate ti isuk-isuk. Sadari itu, ya Allah pantesan aku gak bertumbuh, ternyata ti isuk jedur tepi ka peuting pikiran teh soal dahareun wae. Berarti kan kebutuhan aku masih kebutuhan dasar. Paham sampai sini ya? Nah kayak gitu kita teh beriman teh dalam kesadaran sehingga bertumbuh pun dalam kesadaran, bukan iseng-iseng berhadiah yang mendambakan keajaiban. Yuk salat dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad.
Robbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sudah mulai simulasi, seru ya, berdua-berdua ya, ngobrol ya. Mudah-mudahan si ruang personalnya tuh kita pecah ya, set gitu. Bismillah. Nah, kita masuk lagi nih ya, karena ruang personal ini nanti ngaruh banget ya. Ruang personal makin lebar, gengsi makin tinggi, mudah banget kita memproduksi yang namanya ekspektasi. Kalau ekspektasi makin tinggi, segala sesuatu itu pasti mengecewakan. Ekspektasi tinggi itu pasti, segala sesuatu itu pasti mengecewakan. Nah, kieu baso teh henteu buleud sempurna imah hampir elips, naon atuh pirage baso geus dimakan kan gitu ya. Terus dalamnya kenapa basonya meni uratnya teh ini mah bukan urat nadi. Aing macem-macem wae. Udah tong loba protes kan gitu ya. Nah, makanya kemudian kita belajar bahwa ketika di surat At-Tin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baiknya. Artinya dalam bentuk yang baik, dalam konteks dan setting yang terbaik untuk adaptasi sama lingkungan dan lain-lain kan gitu Kang teh. Ya jadi makanya kalau bukan berarti diciptakan sempurna, bukan. Ya makanya kan manusia mah tidak cocok buat hidup di air, ya enggak ada fitur insang. Ya, Akang sok cek cili Akang di sampingnya. Ada nggak nu ararane kan enggak ya. Nah, bukan berarti harus terbaik dan sempurna, tapi sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang dialami. Tadi katanya di YouTube ada yang nanya cenah ya. Apa bedanya kelemahan sama aib? Kenapa kelemahan itu kemudian bukan aib? Nah, maksud kalimat dalam Islam itu kelemahan itu bukan aib adalah dalam konteks persepsi pribadi. Nah, ini penting ya. Akan tetapi gini maksudnya. Sesuatu itu disebut aib kalau gini, ada hal di dalam diri kita yang kita itu tidak suka atau tidak mau punya itu. Padahal itu melekat pada diri kita. Nah, itu udah aib. Paham nggak sampai sini? Kebayang ya? Contoh gini punten. Naonnya? Akang atau Teteh punya tai lalat di pipi. Misal nih ada tai lalat misalkan di pipi dan menganggap itu teh kekurangan. Paham nggak sampai sini? Orang lain mah nggak ada yang mikir itu kekurangan. Dan ketika menatap Akang dan Teteh yang punya tai lalat di pipi, ente ningali eta heula aslina. Tapi entah kenapa Akang Teteh yang bertai lalat di pipi GR bahwa itu akan mengurangi nilai Akang Teteh. Paham nggak sampai sini? Maka hal itu Akang Teteh sebut sebagai aib. Orang yang menyebutkannya disebut orang yang menyebarkan aib. Padahal atau bahkan orang lain itu nyebut si tai lalat itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang malah pemanis dan indah dari Akang dan Teteh. Tahu nggak? Si orang yang punya tai lalat di pipi itu manis banget ya. Tapi kita tetap nggak suka. Kebayang nggak? Karena fitur yang melekat itu aku tidak suka. Nah, itu disebut aib. Paham sampai sini ya? Maka tiap kali punya kelemahan bukan aib Akang Teteh. Hati-hati, kita mah semua aib. Yang bukan aib yang mana? Yang sesuai dengan standar TikTok. Munceng TikTok itu tahu yang mahayang gitu. Nah, kajian soal aib ini nanti lama-lama melebar sampai di titik di mana ada karakter atau ada keahlian yang kemudian aku tidak mau seperti itu. Nah, istilah ilmiahnya namanya stigma. Paham sampai sini Akang Teteh ya? Jadi apa bedanya Kang kelemahan dengan aib? Kita memulai dari sesuatu yang tidak kita sukai dalam diri kita. Ketika kita menilai sesuatu dalam diri kita itu tidak bagus, tidak baik dan kita tidak suka, itu otomatis jadi aib. Dan kita nggak suka itu teh diomongin. Maka gibah teh bukan cuman terhadap sesuatu yang kita sukai. Jadi robot aku. Terhadap sesuatu yang tidak, kalau gitu lancarnya. Terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kalau ada fitur di dalam diri kita, lalu kita tidak suka, maka itu namanya aib. Walaupun benar, walaupun fakta, kebayang ya? Dia mah punya tai lalat di pipi, memang benar fakta, tapi aku tidak suka diomongin kayak gitu, itu namanya aib.
Tapi kalau itu bukan fakta, lalu diomongin sama orang lain, itu baru fitnah. Paham sampai sini ya? Kalau fakta dan aku tidak suka diomongin kayak gitu, si aib udah buat diri sendiri aib, membicarakannya namanya gibah. Jelas ya, kebayang ya? Kalau kemudian itu hal baik, tahu nggak? Dia hebat loh, ranking 1. Mama jangan dibilang-bilang. Bukan cuma ranking 1 sejak SD sampai SMA, dia bahkan IPK-nya 4 terus. Mama jangan bilang-bilang. Udah banyak yang ngelamar dan suka. Mama di smackdown indung latih. Bahkan hal yang baik pun kalau kita tidak suka dibahas tentang hal itu jadi aib. Nah kalau stigma mah, aku nggak pengen jadi orang yang begitu teh apa? Nah Akang Teteh tahu nggak stigma itu macam-macam. Contoh apa? Aku nggak mau jomblo di umur 30-an, jadi stigma. Paham ya? Akang Teteh mau nggak jadi janda? Akang mau jadi janda? Udah mau mungkinnya. Jadi duda mau nggak? Jadi stigma. Kalau aku tidak mau seperti itu jadi stigma. Paham sampai sini ya? Tapi apakah janda dan duda adalah kelemahan? Bukan. Paham ya bedanya antara kelemahan dengan aib ya? Maka kita mulai dulu dari kelemahan. Jangan-jangan kita nganggap segala sesuatu itu aib. Makanya tadi hati-hati. Sedih kita anggap sebagai kelemahan, lalu sedihnya kita dan mengekspresikan sedih itu jadi aib. Hati-hati. Marah, seolah-olah marah teh kemudian, nah hati-hati tuh. Hati-hati ekspresi perasaan kita tuh ya alamiah, natural, boleh. Nah itu yang dimaksud kelemahan bukan aib. Maka aku pengen ngajak ke Akang Teteh buat bilang ke Allah, ya Allah aku lemah. Makanya kita suka kalau zikir tuh kalimat atau kata pertama yang kita ucapkan, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah subhanallah. Maha suci Allah, karena engkau mah pasti tidak seperti itu, ya Allah. Engkau mah pasti tidak punya fitur-fitur yang membuat engkau malu. Nah nanti di kajian psikologi mah dieksplor lebih dalam lagi. Ada yang namanya shame, ada yang namanya embarrassment dan shame. Kajiannya beda. Sama, sesuatu yang kita anggap memalukan dalam diri kita. Udah jangan ngomongin soal IPK. Gak suka, aku takut kalau orang lain tahu IPK aku 4, di jalan tuh mereka pada nanya, jika X sama dengan ini, Y ini maka berapakah? Kan liar aku, ongkoh opat IPK di dalam filsafat lain matematika, itu nyambung. Seolah-olah orang yang doktor teh segala bisa ngajawab kan Kang Zen doktor, coba bisa jawab enggaknya, begitu atuh, kan bisa jadi dokter ge menang nyogok. Ya nyogok mulut sendiri gitu ya, nyogok mulut sendiri gitu. Kalau gok, ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladimnya hirup tah. Maka gini Akang Teteh, fitur-fitur yang kita pikir lemah bukan aib. Tapi kalau kesalahan dan kriminalitas harus dimunculkan, betul ya? Itu mah harus ditangkap, harus diadili, berharap keadilan akan muncul. Mestinya gitu, jangan dibedain. Jangan dibilang-bilang itu mah aib, beda deui. Kalau penyakitnya penyakit masyarakat, kesalahannya kemudian berulang, merugikan orang banyak, memperkaya perusahaan swasta, kita harus hukum. Ya, seberat-beratnya masa 4 tahun 6 bulan kagok atuh kaburu pemilu di Guyana dan Lesotho. Gitu ya. Nah, ini aku mau bahas detail. Akang Teteh, kalau Akang Teteh merasa bahwa rasa-rasa yang Akang Teteh punya itu merupakan aib, salah. Allah menciptakan itu ngasih sinyal supaya kita growth. Maka kata yang penting adalah ya Allah, aku lemah. Bukan berarti ya Allah, aku lemah, kuatkan. Ente, akui dulu, belajar memperbaiki itu. Sampai sini paham ya? Ya Allah, nah aku tentu menang jodoh wae. Jangan-jangan peda aku goreng patut ya Allah. Ya Allah, jieun aku good looking ya Allah. Nah kita mesti sadar doa itu bukan berarti besok iseng-iseng berhadiah, mana ya Allah, terus kita nagih, mana ya Allah, gening aku nges doa, nges tahajud, angger te good looking, salah. Ya Allah aku sadari ternyata untuk good looking aku perlu membersihkan diriku. Barangkali bersih-bersihnya nggak bener, nggak beres, si gesek taso. Nu asal make naon, make sponsnya nyikat awak teh, asana ku lepas tangan, kan lepas tangan, itu ikat sama sekali. Pakai tangan, ente bersih, ganti pakai spons, alma ku hamplas nomor 5. Tak mesti gitu. Ya enggak juga ya, maksudnya sampai bersih aja. Ada kesadaran atau
fisik udah perawatan, udah beres, udah matangna akang. Ini yang akang-akang nih, jangan remehkan dan sepelekan skincare bagi wanita. Jangan-jangan di tiap malam itu ada kesadaran doa-doanya terkait dengan apa? Ke-good lookingan. Dan itu penting. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bersih, indah dan menyukai keindahan. Jadi jangan biarkan kita Kang lah aku mah lelaki kulehe. Yang resepnya gaul adig. Enggak gitu atuh. Paham sampai sini ya? Jadi bukan doa duduk di sepertiga malam, bersujud, ruku, lalu kemudian iseng-iseng berhadiah, besok nanti nunggu dan dengan imperatif dan tidak sopan sebagai hamba nagih ke Allah ciga debt collector. Mana ya Allah? Ongkos sepertiga malam tadi kabul. Bayang ya, orang-orang yang kayak gitu tuh bikin fitnah terhadap agama, tah waspada. Kalau datang umroh ke depan Mekah bilang mana ongkos bakal dikabul, enggak gitu. Justru berdoa dan bilang ya Allah aku lemah itu menghasilkan kesadaran yang membuat kita teh siap untuk bertawakal, siap berupaya dulu sampai di titik dimana mentok gitu. Oh ya Allah aku paham bahwa good looking itu ternyata dimulai dari diri, dimulai dari upaya kita memperlakukan diri dan juga orang lain. Tah jadi program, jadi project, jadi ente ngulibek di otak teh overthinking, kita malah berbuat apa? Berbuat sesuatu, ada gerakan jadi ambisi. Ingat pertemuan yang minggu lalu. Paham sampai sini kebayangnya Kang ya? Jadi lain cicing, Islam teh agama perbuatan. Agama pergerakan. Yang membuat keresahan kita akan sesuatu harus menemukan solusi. Kalau enggak, kita nanti keduluin sama orang lain dan mereka yang akan dapat royalti pahalanya bukan kita. Terus orang kayak kumaha? Kita bisa mengklaim apa di antrian itu? Ya Allah, bukankah kami ya Allah yang gemar terjun ke solokan bukan untuk dipilih, tapi untuk kemudian membersihkan sungai. Cek Pandawara teh ulah besok KBW kasolokan sahaya jamaah alatif cenah kasolokan MKB. Enggak gitu, maksud aku teh bikin gerakan sesuai expertise dan bidang masing-masing yang mungkin ke depan akan kita ulik. Tapi awal-awal mula ini aku ajak teh buat embracing weakness. Ini bukan aib, tapi ini ngasih kesadaran kepada diriku. Paham sampai sini ya? Ya Allah aku sedih ya Allah. Terus kudung kumaha, tak eta nu penting mah. Jadi doa-doa kita di sepertiga malam, di sholat-sholat wajib tadi itu ngasih simulasi what to do next, so what, terus kudu kumaha. Paham ya? Clear ya? Contoh misalkan nih, ketika Rasul lelah dan terluka ketika di perang Uhud ya, giginya patah dan luar biasa. Tapi beliau nggak nyalahin siapapun. Padahal mah itu bisa banget nyalahin situasi ya. Geus mun aku mah ya, mun aku ini mah udah mimpin rapat, terus aku bilang, aku semalam bermimpi. Mimpinya teh begini, intinya teh mimpinya teh jangan menyongsong ke Bukit Uhud, udah we bertahan di Madinah gitu mimpina teh. Tapi karena dasarnya Rasul memang senang bermusyawarah, kan gitu ya. Orang bilang, mending nyusul aja karena pengen dapat keistimewaan seperti halnya perang Badar. Itu teh banyak poin-poin buat nyalahkeun batur teh banyak, Rasul teh poin-poin teh, tapi Rasul nggak nyalahin orang lain. Bahkan ngapain? Yang waktu 2 minggu lalu ya aku bilang ya, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun atas mereka, wasyawirhum, tetap ajak musyawarah. Paham sampai sini kebayang ya? Maka defaultnya Rasul, walaupun dia nabi, walaupun Rasul ngomong teh batur bakal nurut, Rasul mah musyawarah. Walaupun ada bidang-bidang tertentu, hal-hal tertentu yang membuat kemudian Rasul tidak musyawarah. Contohnya pas perjanjian Hudaibiyah, Rasul nggak musyawarah, ambil keputusan, lalu Umar protes. Protesnya teh bukan atas hasil keputusannya, bukan. Protesnya adalah kenapa nggak ngajak musyawarah gitu. Lalu Nabi bilang apa? Duhai Umar, tidakkah kau ingat bahwa aku Nabi dan kalaupun aku salah, aku pasti akan dikoreksi sama Allah gitu. Karena Akang Teteh perlu tahu banyak koreksian terhadap Nabi ketika Nabi salah ya. Ketika Nabi lagi overthinking dikit ya, kumaha ya kudu presentasi ke pimpinan-pimpinan Quraisy, tiba-tiba ada yang nanya, orang buta, ditegur kan? Kenapa engkau bermuka masam, cek Allah teh. Ditegur, kenapa kamu bermuka masam? Padahal yang datang orang buta, kau ya enggak? Katingali moal keur bukan bermuka sama teh, bermuka masam teh bukan. Tapi
muka yang tidak ramah gitu. Bukan jemedut, cemberut, ngelelewe. Enggak, ini mah mukanya bahkan gestur aja Allah koreksi padahal audiensnya nggak bisa lihat coba. Nabi eta teh. Terus gini, ada surat di mana mungkin Rasul teh ingin menyenangkan istri, salah satu istrinya kemudian cemburu, kalau nggak salah Ibunda Aisyah waktu itu cemburu, langsung Rasul bilang, "Oke, kalau begitu aku tidak akan minum madu lagi." Mungkin maksudnya ada madu yang disediakan oleh istri yang lain, padahal itu tidak disukai oleh Ibunda Aisyah. Kemudian Rasul minum, lalu Rasul bilang, "Oke, aku tidak akan minum madu lagi." Lalu turun ayat, "Apakah engkau sebagai nabi akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan?" Oh, kayak gitu. Jadi defaultnya Rasul mah bermusyawarah dan boleh nyalahin orang lain, tapi apa yang terjadi di sini? Dan bukan cuman nggak nyalahin orang lain, ada orang yang beliau cintai banget di sini dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Coba bayangin atuh guys. Makanya ya jangan kemudian kita merasa bahwa kita teh paling tersiksa di dunia ya, seperti lagu dangdut ya. Oh nggak tahu ya, sekarang udah nggak ada lagu itu ya. Bener ini mah beda generasi ya. Ada dulu namanya Hamdan ATT gitu ya. Aku tuh orang paling miskin, paling merana sedunia, ada lagunya. Udah tadinya udah beda. EDM ya, ini mah teh dangdut ya, EDM. Electronic Dangdut Music ya. Pakai sound horeg ya. Sound horeg halal ya gini kan. Nah ini yang pertama tuh, bahkan ketika kelelahan, Rasul juga kemudian disadarkan oleh Allah supaya nunjukin, tuh kan dalam pengambilan keputusan aku lemah. Selanjutnya, ini kalau Akang Teteh tahu ya kisah Rasul kehilangan putranya Ibrahim, ini tuh kehilangan yang kedua ya setelah sebelumnya juga kehilangan putra lelakinya. Rasul tuh sedih banget sampai di titik dimana ketika Ibrahim wafat ketika masih bayi, berarti di bawah 2 tahun, sahabat tuh nanya kenapa menangis. Jadi tangisan itu adalah rahmat. Kebayang gak sih? Kebayang gak ada Akang Teteh yang terutama Akang-akang udah lelah menghadapi kehidupan. Aing mah kudu kieu terus kasisi ceurik terus kunaon Kang? Era curhatkeun we padahal mah cerita. Ya gak sih? Lelaki tidak bercerita. Nyokot sekop we lelaki mah nya. Nah, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mata ini berlinang air mata, hati ini bersedih dan menunjukin bahwa itu sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Dan dengan menyadari kelemahan itu, gimana? Kita mestinya ngapa? Kan Rasul kemudian menguatkan istrinya, menguatkan anaknya, kakak-kakak dari Ibrahim, kan gitu ya. Ini teh penting, recovery itu penting. Balik lagi, Islam teh agama perbuatan, Akang Teteh. Bukan agama kuat-kuat keyakinan. Jadi ketika ada orang yang bersedih teh, tong sedih atuh, sabar. Tengarti siapa? Sedih teh ekspresi untuk nunjukin ke Allah, aku siap berikhtiar mengatasi kesedihan ini, bukan untuk memendam, bukan untuk menahan. Gitu ya. Terus terutama tangisan Nabi untuk umatnya di malam hari. Coba Nabi Rasul mah nggak malu, ya saksinya banyak ya. Anas bin Malik ngelihat Rasul nangis, Ibunda Aisyah lihat Rasul nangis, Ali lihat Rasul nangis gitu ya. Suatu malam Rasul nangis terus menerus. Bilal datang dan mengumandangkan adzan subuh. Coba bayangin. Jadi nangis di hadapan orang lain teh bukan sebuah kelemahan. Nah kenapa Kang Teteh aku teh nunjukin kisah-kisah tentang nangis, karena kebanyakan dari kita, ada penelitiannya 3 tahun, 4 tahun yang lalu, dan selalu aku anjurkan. Tahu gak Akang Teteh, hal yang bikin Akang Teteh sehat? Apa? Tiap hari ada momen nangis. Sok, ini terutama yang Akang-akang. Kapan terakhir kali nangis? Waktu kaki aku kageleng setum, lain cerik atau etama. Lain cerik deui kageleng setum atuh. Jadi ada harus nangis teh seolah-olah harus ada peristiwa besar, amazing. Enggak, aku mah tiap hari nangis. Mewajibkan diri nangis karena bagian dari pergiliran rasa Akang Teteh. Maka penting, makanya kalau Akang Teteh buka kitab-kitab ulama, Ibnu Umar salah satu contohnya. Ibnu Umar mah paling banyak ngomongin soal menangis di kajian-kajian atau di riwayat-riwayatnya. Contohnya salah gini, kata Ibnu Umar bilang kayak gini. Ilmu yang tidak membuatmu menangis karena takut pada Allah
adalah ilmu yang sia-sia. Jadi kita teh kalau mempelajari ilmu teh kudu cari beres nate. Ya Allah, ini teh ternyata kan kayak gitu. Coba bayangin, itu Ibnu Umar tah segitunya. Beliau juga pernah bilang kayak gini, kalau kemudian kita lakukanlah, biasakanlah sholat malam, dan biasakan pula, pastikan pula kita kemudian sholat malam dalam keadaan menangis. Kalau kita tidak tahu menangisi apa, menangislah karena kita tidak bisa menangis gitu. Saking kumaha, saking kudu cerik teh. Akang teh kalau nangis teh, besok ada yang bilang kayak gini, Kang punten Kang, aku mau udah nggak bisa nangis lagi. Air mataku sudah habis. Menangisi dia yang dulu berpaling, berpaling, mun batur berpaling, balik ke deui beheungna dikeretak ku akang teteh. Ini kitu wae kudu dicengcerikan. Menangisi kemudian jangan-jangan selama ini aku tidak menyadari rasa-rasaku ya Allah. Rasa kecewaku karena berharap dia akan mencintaiku balik, tapi aku tahu ternyata dia selemah itu dalam mencintai siapapun termasuk dirinya. Mana mungkin aku menyerahkan diriku ya Allah kepada orang yang bahkan ke dirinya sendiri tidak mencintai dirinya. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kesedihan ini sebagai kesadaran. Tak itu nikmat, sedih ada solusi. Iya mah sedih minta ditraktir. Traktir atuh aku teh sedih. Nah, jadi nyusahkeun batur. Astagfirullahaladzim ya Allah. Paham sampai ini Kang ya? Kenapa contoh-contohnya nangis? Padahal ekspresi lain banyak ya. Rasul marah, Rasul kemudian jijik. Ada ekspresinya. Rasul kemudian girang, bahagia. Banyak di riwayat-riwayat ya. Rasul itu senang girang itu ketika dikasih hadiah parfum Kang Teteh. Makanya ketika aku umroh kamari, wah ngulik-ngulik parfumnya nuker naon gitu ya. Ada satu merek yang ternyata nggak ada tokonya di Madinah atau di Mekah ya, cuman ada di Riyadh. Kadi itu ente kan online bisa ya. Wah bener ya. Ada Oud, ada Musk ya. Bahkan 2 tahun lalu kan aku bikin line up parfum sendiri ya, Zain Permana sama sebuah merek parfum. Jadi Nanana X Zain Permana kolaborasi. Karena senang itu teh bagian dari hobi. Kenapa? Karena aku tahu Rasul juga girang. Girang itu gimana ya? Senang gitu, sumringah, nggak bisa nutupin kesenangan ketika ada dapat hadiah parfum. Nah, di beberapa riwayat juga dapat hadiah bantal. Bantal bender dan duduk ya di beberapa riwayat teh. Ciga gitu. Mata kan usungat seunggit teh yang ikhwan mah terutama yang akang-akang kuduna resep kan usungat seunggit teh. Kan ada yang bilang bau nyong-nyong teh kasorangan. Ka batur jadi kelek, bau kelek eta teh. Allahu Akbar. Allah. Walaupun memang bagi pasangan yang halal mah ya, bau ketiak laki-laki itu ternyata ngasih efek healing. Tah aslina tah. Secara psikologi evolusioner Kang teh. Makanya mengaleng istri, kalau udah punya istri ya, mengaleng apa itu ternyata penting buat pasangan, buat istri itu penting ngasih efek healing. Amun seungit tapi jeung bersih, ai isina daki mah ya kelek kan ku daki loba. Kalau perempuan apa coba? Ada feromon, istrinya feromon buat laki-laki itu di sini nih, di area ini. Jadi keringat yang muncul dari sini perempuan itu kemudian kalau dihembuskan oleh naki kudoki aslina ya penelitiannya mun terpercaya nanti kita undang Dr. Tauhid Nur Asar ya, dia ketua pas covidan ketua ininya, beliau meneliti tentang hal itu, aku juga diajarin sama beliau. Makanya kenapa feromonnya perempuan itu kalau ngobrol itu terutama yang akhwat yang perempuan ya, kalau nanti sudah bersuami untuk kemudian ngasih tuh ngajak ngobrol suami itu gini, Kang, Aa, Bebeb, tatap aku. Harus hadap karena keringat yang dihasilkan di sini nih di sekitar kumis, mata awewe mah kumis. Karena kehalangan, karena dia terproduksi keringatnya dihembuskan oleh nafas jadi aerosol tah. Feromonnya teh kalau ke laki-laki teh ngasih efek healing. Kang, Rasul itu kenapa selalu menghadap orang ketika berbicara, itu treatment juga buat istrinya supaya dia dapat kesadaran bahwa you are the only one, engkau adalah amanah untukku. Itu teh penting kan, biarkan dia ngasih feromonnya ke kita. Makanya kemudian bercadar teh tidak sekedar syariat juga ya buat yang meyakini, tapi juga untuk menjaga hal itu. Ente sakaba-kaba
Gitu. Makanya buat laki-laki menutup bagian ini teh bagi penting. Gitu. Paham sampai sini kebayangnya? Ada penelitian atau asli. Itu teh urusan wewangian. Nah, Rasul juga pernah sumringah. Nah, hanya aku buat nyarita kieu nya. Oh, dalam rangka ngasih contoh bahwa Rasul punya banyak ekspresi. Salah satu sumringah terkait dengan wewangian dan perbantalan ya, walaupun itu kalau bantal mah sedikit sebenarnya riwayatnya. Nah, kenapa wewangian dan tahu nggak Akang Teteh? Sempat ada satu masa di mana ada sebuah narasi yang menyesatkan. Hati-hati jangan ngasih hadiah parfum cenah. Kalau ngasih hadiah parfum cenah ya, yang pacaran bisa putus, yang berkeluarga bisa cerai. Yaitu ada narasi, ada mitologi yang sengaja dibangun. Padahal justru Rasul tuh senang. Paling senang, bahkan di riwayat mah beliau itu kalau pakai parfum itu seolah-olah mengguyurkan seluruh badannya dengan parfum itu. Maksudnya nyemprotnya teh banyak, ke rambut, ke apa semua teh disemprot, diusap-usap. Saking makanya Kang, aduh. Kalau di Mekah mah mungkin karena masih ada ngeheliwir kelek, terutama pas lagi pakai baju ihram ya, pas kondisi ihram. Kalau sholatnya kan ditutup, sa'i kan ditutup lagi ya. Cuman kalau akang ini terutama masuk ke Madinah, beda ya sama seungitna. Bandingkan nanti Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah dengan Masjid Kuba, nah beda rasa baunya beda. Ke Madinah tuh orang teh all out kararasep. Dukanya garis nama aku kan gak ngeliat yang bagian perempuan ya. Kararasep sararengit. Matak sok malu kalau ke Nabawi nggak seungit teh. Ditambah ada apa? Ditiupkan oleh aerosol dari tiang-tiang tuh kan suka ada AC-nya tuh di Nabawi. Wah, eta makin menyeruak, nikmat, matak betah sholat di Nabawi, matak embung balik. Udah keluar pas mentak enak didinya. Maka ekspresi itu penting Kang. Jangan jadikan itu kemudian jadi aib. Jangan kemudian malu akan hal itu yang membuat kita tidak mengekspresikan diri kita, yang membuat kita tidak mengevaluasi diri kita atas ekspresi itu. Karena tiap ekspresi yang kita punya ngasih jadi pertanda. Pertanda kita harus belajar apa. Mun Akang Teteh ambek, ngambeknya itu mestinya merubah diri Akang Teteh jadi lebih baik. Ini mah ngambek, ekspresikeun ditahan, naon mun sakalina meledak teh pirujiteun batur. Makanya jangan, pastikan kemudian apapun yang kita ekspresikan jadi jalan hidayah. Kira-kira surat apa ya yang membuat Rasul nangis di sini? Ini asal letik ting tulisannya. Ya nanti ini evaluasi jadi aku ya, mohon maaf itu sekalian ya. Nah ini tuh lebih letik deh ianya. Oh inna fi khalqis samawati ya fil laili. Jadi orang-orang yang memikirkan pergiliran hari, penciptaan. Jadi gini, bayangin ayat ini ayat yang ngajak kita untuk senantiasa mengobservasi dan merenung, mencari pelajaran dari realitas yang terjadi di sekitar kita. Kunaon realitas kita teh bet kieu. Karena Rasul kalau Akang Teteh tahu di awal-awal fase kenabian, bahkan sebelum kenabian, Rasul teh berkhalwat, menyepi, menyendiri. Ini nih kerjaannya kayak gini. Untuk merenung, mengobservasi fenomena, nah hasibet kieu. Kalau Akang Teteh lihat main ke sana, ke tempat di mana Rasul masuk ke Gua Hiro, sebuah cekungan berbatu di mana beliau merenung di situ, mengobservasi, karena dari situ teh bisa kelihatan seperti Akang Teteh ke puncak gunung tadinya, ke gunung ningali kota Bandung katingali. Akang Teteh bisa melihat seperti apa kegiatan-kegiatannya. Bayangin di Mekah itu orang menyembah ke patung, nyembelih kambing, bangkainya di jalan, darahnya mengucur di mana-mana, ngasih makanan, masakan. Di sana tuh ada masakan dan minuman yang seger-seger kayak peryohertan tuh udah ada zaman itu tuh. Dibiarin kan jadi gimana? Kan jadi buyatak ya. Mencemari jalanan, perilaku orang-orang yang mabok, perilaku ini macam-macam. Wah, luar biasa. Di atas teh Rasul kemudian mengobservasi, nah bisa kieu, apa yang terjadi terhadap umat ini gitu. Ya. Seperti halnya juga ini teh sinyal bahwa kita pun harus melihat fenomena saat ini, jangan abai gitu. Coba lihat fenomena sekitar kita yang terjadi belakangan ini seperti apa, Akang Teteh sekalian. Coba fenomena keadilan gitu ya. Tahu kisah tentang tukang celep dari Kang Ibing, tahu nggak? Tukang celepnya, seru banget. Jadi suatu saat ini mah soal keadilan ya. Dulu aku kan suka dengar radio
sebuah radio yang ada Kang Ibing almarhum sering sharing jadi penyiarnya. Terus dia ngomongin soal, wah hukum di negara Guyana mah luar biasa cenah. Ada kejadian yang kemudian menarik katanya kayak gitu. Ada sebuah kejadian, ada seorang maling naik ke atap rumah, lalu kemudian entah kenapa tiko sewat menurutnya, tiko sewat lalu jatuh dari rumah itu, meninggal. Keluarga si maling itu nggak terima, lalu dia menuntut si orang yang punya rumah. Hakim kemudian menggelar pengadilan, hakim bilang, panggil yang punya rumah. Oh, datang yang punya rumah. Rumah kamu menyebabkan seseorang meninggal. Kamu dihukum mati. Wah, kata hakimnya teh. Pas mau diketuk, apa pembelaan kamu? Entar dulu hakim, bukan salah aku. Yang salah adalah yang tukang bikin kaso-kaso. Yang salah bukan aku, yang salah yang bikin langit-langit rumah. Aku makan tahu jadi, mestinya bagus. Nah si maling itu nginjek pas bagian yang gak bagus, dia jatuh, dia mati. Oh kalau gitu kamu tidak salah, panggil si tukang bikin kaso-kaso, tukang kayunya. Dipanggil tukang kayu. Gara-gara kamu tidak detail dan teliti, kamu menyebabkan seorang meninggal. Kamu dihukum mati. Pas mau diketuk, apa pembelaan kamu? Kata tukang kayu itu, tukang kaso-kaso, tong nyalahkeun abi. Jangan salahin saya. Salahin perempuan berbaju oren yang lewat ketika saya sedang membangun si kaso-kaso itu. Loh, kenapa salahin perempuan berbaju oren? Gara-gara dia berbaju oren, aku jadi distraksi, aku yang biasanya detail jadi enggak detail. Oh, masuk akal. Kata si hakim teh, masuk akal. Panggil perempuan berbaju oren itu. Datang perempuan berbaju oren, lalu hakim bilang, gara-gara kamu berbaju oren, seorang tukang kayu terdistraksi, dia tidak detail bikin kayunya, yang menyebabkan rumahnya apa adanya, diinjak oleh diinjak oleh orang, sehingga orang itu jatuh dan meninggal. Kamu bersalah, kamu dihukum mati, kata si hakim teh. Kata si perempuan, jangan salahkan saya, salahin tukang celep. Dah aku mah gak pengen baju oren. Apal tukang celep? Jadi zaman dulu mah masih ada tukang celup. Kalau kita beli kain tuh kain putih, tolong celupin bajunya supaya jadi warna tertentu. Aku mah pengen warna hijau. Entah kenapa sama si tukang celup tuh jadinya warna oranye. Bukan salah aku kalau ternyata aku mendistraksi, kata si perempuan. Masuk akal. Panggil tukang celup. Si tukang celup dipanggil, ketika ditanya sama kayak tadi, kamu bersalah, kamu menyebabkan ini. Apa pembelaan kamu? Tukang celupnya bisu. Gak bisa jawab, tuh kan kamu bersalah, kamu hukum mati. Algojo bawa dia gantung, ketuk palu. Akhirnya si tukang celap itu mau digantung sama si Algojo, dibawa sama si Algojo, dipasang ke lehernya, set, gak mati-mati. Kenapa coba? Si tukang celap lebih tinggi dari tiang gantungan. Ih, teu mati-mati, iya tetep paeh-paeh itu jelema teh. Lalu kemudian si tukang eksekusi balik lagi ke si hakim. Gimana? Udah dieksekusi, Algojo nggak bisa, tukang celapnya tinggi. Kata si hakim, astagfirullahaladzim, nah Aisyah beleguk-beleguk teuing. Cari tukang celap yang pendek. Gitu. Akhirnya kemudian dicari tukang celap yang pendek, dibawa langsung ke tempat eksekusi, digantung. Sebelum digantung nanya, salah abi naon? Pendek, gitu. Dah aja meninggal. Habis itu dikumpulin semua, lalu hakim bilang adil. Yang tadi dikumpulin semua, si perempuan, yang punya rumah, keluarga maling, semuanya adil, ketuk palu, dak. Alhamdulillah. Itu cermin barangkali buat keadilan di Guyana dan Lesotho ya. Tapi itu kisah Kang Ibing, banyak kisah Kang Ibing lainnya, nanti kapan-kapan kita cek. Gitu Kang Iday. Makanya kemudian hati-hati, ini teh ngajak kita, kata Rasul apa? Aku sedih karena ayat ini, karena banyak orang tergelincir gara-gara ini. Kebayang gak? Ayat ini teh ngajak kita buat deliberative thinking, diawali dari observasi. Ini diminta untuk apa? Untuk ingat Allah. Bahkan ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, sampai di titik dimana kita berpikir, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apapun yang Allah ciptakan itu yang tidak ada kepentingannya, tidak ada fungsinya. Sampai sini jelas, bayang ya. Nah Allah teh menciptakan babi,
Kalau ternyata harus kita hindari, kan buat mengumpat. Tahu nggak secara ilmiah? Itu mah buat heureuy ya, mengumpat mah. Secara ilmiah babi teh diciptakan untuk menghimpun banyak penyakit, banyak virus yang kemudian tidak akan berpengaruh ke hewan lain. Kalau hewan lain kena virus mah, kena cacing pita dan lain-lain mah, dia bakal kena tuh. Tapi kalau berhimpun di babi, dia mah jadi baik-baik aja. Senang, bahagia gitu ya. Kan babi mah habitatnya lumpur, yang kotor-kotor begitu ya. Coba kita cek, menelitikan kajian-kajian soal itu. Tapi kalau kita berdekat-dekat dengan babi, makan daging babi, emang enaknya luar biasa. Cek anu udah makan. Aku teh sok curiga jadinya Kang Iday. Mun sesuatu teh enak. Ya sok suuzon, siapa tahu kan jagoan ngaracikna. Tapi hal itu kemudian jadi paham sampai sini, Robbana ma khalaqta hadza batila, ya Rob, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang Kau ciptakan itu yang sia-sia. Pasti aya alasanna. Jadi kalau Akang teteh mikir bahwa ya Allah aku lemah, aku mah apa atuh, bubuk rengginang di kaleng kongguan. Itu secupu-cupunya Akang teteh berguna insya Allah. Insya Allah berguna. Asal tadi yakin diri, sadar diri ya Allah aku lemah. Nah ini banyak juga nih. Nah ini Nabi Musa diutus ke Fir'aun di surat Asy-Syu'ara tuh ayat 12. Ya Allah sesungguhnya aku takut. Terus kata Allah gimana? Jangan takut. Nah ini hati-hati ya. Kang teh punten ini mah. Ketika ada diksi jangan takut kayak la tahzan, bukan berarti larangan sehingga sedih itu haram, bukan. Artinya tenang, dalam rangka menenangkan. Kebayang ya? La tahdob, kata Rasulullah bukan berarti haram untuk marah, bukan. Tapi tenang, nih kayak gitu maksudnya. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Soalnya ada orang yang masih menafsirkan hal-hal seperti ini bukan dari psikologis tapi tekstual banget. Sehingga kalau Allah bilang jangan takut, maka terlarang bagi kita untuk takut. Muslim itu pemberani. Bukan berarti pemberani itu tidak ada rasa takut ya. Bahkan tadi juga kan disebutkan tuh. Disebutkan di surat Al-Imran juga kan bagaimana kemudian hasbunallah itu ketika kita meragukan, ketika kita takut, maka ketakutan alamiah. Sampai sini clear ya? Aku sengaja masukkan yang ini supaya sebagai contoh, jangan sampai kita kemudian menafsirkan sesuatu tekstual padahal ada sifat-sifat alamiah di dalamnya. Alamiah buat takut. Aduh Kang, ini teh calon aku teh solehah banget, baik banget, dari keluarga yang baik-baik. Tapi kenapa aku masih ragu? Kenapa aku masih takut? Jangan-jangan keraguan ini syubhat. Yang ya udahlah kalau gitu nggak usah nikah, kan tinggalkan syubhat. Lain gitu maksud nate. Paham sampai sini kebayang ya? Nah itu yang kemudian kita harus jelas dan clear. Makanya kasih tahu, ya Allah aku lemah. Ini aku ragu terhadap pilihanku. Apa yang perlu aku lakukan? Kolaborasi. Makanya mengakui kelemahan, dia menghadirkan kekuatan yang sebenarnya. Kenapa kemudian di surat As-Saff disebut kita teh Allah teh suka kalau kita kemudian berhimpun dalam sebuah barisan yang kokoh. Yang kokoh teh setelah berbaris. Bukan berarti di awal orang kudu kokoh. Siga pondasi bangunan itu. Justru karena kita bersatu lah kita jadi kokoh. Udah bikin gerakan-gerakan masing-masing, ekspertis masing-masing, saatnya kolaborasi. Karena tadi balik lagi, kalau udah ngerasa jadi Thanos, bawaannya pengen berkompetisi sama orang lain, bukan berkolaborasi. Kita pinter, semakin pinter, tapi pribadi ngelihat orang pinter lagi teh julid. Cing, hayang nyaho, sepinter naon mana dibanding orang, kan jadi gitu. Jadi social comparison, ngebandingin jadi berkompetisi. Padahal maksudnya kenapa perlu ada vulnerability, kerentanan, mengakui kelemahan supaya kita mau berkolaborasi. Makanya so sweet banget kalau orang teteh tahu persahabatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Teman-temannya suka bilang, temannya Imam Ahmad bin Hambal, ngapain kamu menghormati dia ahli fikih, kamu ahli hadis, kamu lebih tinggi keilmuannya gitu. Hah? Bukannya kita bisa saling melengkapi kan gitu. Itu satu keromantisan. Ya, termasuk juga kemudian kenapa Imam Muslim dengan Imam Bukhari kan juga di beberapa riwayat sempat ya agak ribut.
Nah daripada bersama terus nggak bagus, mereka berpisah. Nah kalau nggak berpisah aja, secara keilmuan kita kan nggak punya dua tokoh besar yang meriwayatkan hadis sahih kan. Kalau nggak ya dulu Bukhari semua, karena Muslim pasti ngikut kan gitu ya. Tapi karena berpisah dalam satu hal, tapi tetap kolaborasi itu Bukhari Muslim. Ada kitab bagus, aku lagi coba baca ya. Ada orang secara metodologi mencoba menggabungkan dua metodologi yang terpisah. Jadi kalau di penelitian mah ini mah kayak mazhab kuantitatif yang mengangkakan dengan kualitatif yang nggak bisa disatukan. Nah tapi ada sebuah kitab yang mencoba menyatukan itu. Aku lupa tokohnya tapi kitabnya itu bagus. Al-Musadrak ala Sohihin. Yang paling mendekati kesohihan, mencoba membandingkan dua metodologi dan ngecek lagi hadis-hadis. Wah gitu. Wah itu keren luar biasa. Imam Nawawi bikin hadis arba'in kan gitu. Dengan dua kriteria Bukhari dan Muslim, coba bayangin kalau Bukhari dan Muslim masih romantis bersama, tidak saling mengakui kelemahan. Jadi mereka teh lemah kalau lagi bareng-bareng. Maka suka dijulidin sama orang lain teh, ketika berpisah justru makin menguatkan. Nah, mengakui bahwa aku teh bergantung sama orang lain, lalu berpisah juga salah satu bagian dari bilang ya Allah aku lemah. Karena nggak selamanya kita harus bersama sama orang-orang yang kita pikir. Ya jangan-jangan kita malah bergelendot dan tergantungan. Udah keburu nyaman teh ya geningan. Ya itu penting. Nah termasuk juga Nabi ketika sedih saat ditolak di Taif ya. Ang teteh kalau main nanti ke sana ke Mekah, terus main lagi ke sebelah atasnya ke Taif ya, sejam ke atas, sejam setengahan. Terus naik apa tuh namanya? Naik kereta gantung ya. Aduh aku kieu nya sok tahu teh gitunya. Aku teh sok tahu sok wani we naik we kereta gantung di Sugan teh, kereta gantung kayak di biasa ya, kayak di Taman Mini gitu ya. Ih bagi ya Kang teh. 15 meter doang ya, 30 meteran lah. Set kayak gini. Selebihnya gimana coba? Wah, kahandap kieu tah. Kieu pisan, curam dan jauh, suka teh bakal beres gancang. Lumayan itu mah ada mana 20 menit 30 menitan lah kahandap. Aduh sia. Ngagebek rek muntang ka saha coba selain ke Allah. Wah, tapi di situ kita akan melihat ada jalan yang sengaja dibikin jalan setapak. Itu tuh dulu Rasulullah sama Zaid bin Harisah jalan di situ. Coba bayangin, menapaki jalan tinggi, dan dulu kan nggak bisa sambil nyanyi mendaki gunung, nggak bisa. Dulu bari zikir weh. Dan datang-datang coba diapain, dibully, dipukulin, dilemparin sampai kakinya hampir engkelnya di beberapa riwayat. Aku menafsirkan engkelnya ya, di beberapa riwayat Rasul teh hampir patah, nyeri engkel, luar biasa. Bahkan di saat itu ketika kemudian ditawarin mau nggak kita azab aja tuh Taif, Rasul bilang jangan. Lalu gimana curhatnya ke Allah? Ya Allah, ini nih yang hadis riwayat Tabrani. Allahumma ilaika asku, aku adukan kepadamu dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Nah, ngadu, ya Allah aku lemah. Padahal sebenarnya di situ teh Rasul teh lagi nyari solusi, tapi nggak mau solusi instan. Kebayang ya? Ya Rob, ya Tuhanku yang maha kuasa, kan aku disuruh oleh engkau untuk dakwah teh. Cing bantu aku permudah, ya please mudahkan aku, titik. Kan bisa kayak gitu ya, benar nggak? Tapi Rasul nggak minta kayak gitu. Rasul ngapain? Lemahnya kekuatanku, dan aku ngajak Akang Teteh untuk lihat baik-baik kalimat yang Rasul pilih supaya Rasul bisa embracing weakness. Menikmati rasa sakit untuk mengevaluasi dan bertumbuh rasa sakit dan lemah itu. Paham sampai sini ya? Aku lemah, aku teh nggak bisa. Aku kayaknya nggak sepinter itu. Aku kayaknya buruk rupa. Nah dari situ kelola. Bukan dihindari, ditutupi, lari dari hal itu. Justru ini poin pentingnya. Islam agama perbuatan, agama pertumbuhan, agama yang ngajak kita melakukan perbaikan, muhasabah. Makanya poin ini kemudian penting. Kang Teteh, landasan ilmiahnya apa nih? Kan contoh-contohnya udah banyak. Landasan ilmiahnya kayak gini nih. Kelemahan justru kekuatan teh dikaji banget, diulik banget, terutama di bidang psikologi. Matak seneng aku mau ngomong kereceli karena banyak contoh-contohnya. Sok coba ini aja nih, dibandingkan makhluk lain, manusia itu lemah, bener nggak? Nggak punya cakar kayak harimau, tapi harimau kalah sama kita. Ya nggak? Harimau malah dilelewe sama kita. Tak pernah ucap hello, pergi kau malah kan dilelewe sama kita. Hawi mau macam gitu. Hawi mau malah ya, tangke Senin malam ya. AFF tak lawan Indonesia.
Bayangin, nggak punya cakar, tapi kita bisa menikmati steak. Coba, harimau mah kudu boga cakar, kudu boga huntu. Kita mah bahkan temakai huntu kayak bisa menikmati steak yang kita lembutkan dan lain-lain. Nggak bisa terbang kayak burung, tapi bisa pergi kemana-mana dengan bebas dan leluasa kan gitu. Ya, tidak bisa terbang seperti burung, makanya sama presiden kita dibeliin 50 Boeing. Ah keren, kurang kumaha bager, hidup Prabowo. Keren, karena tahu kita lemah, kita embracing vulnerability, kita butuh. Ya pesawat-pesawat terbang 50 kita butuh banget, butuh pisan. Buat ngantarin akang teteh umroh nanti sama aku ya, amin. Dan tidak bisa lari secepat citah. Zamannya Aristoteles, ang teteh masih ada orang-orang yang bisa lari lebih cepat daripada kuda, tapi tidak lebih cepat dari citah. Makanya di rumah pengantar pesan teh pelari unggul. Ada juga orang-orang yang bisa loncat sampai 4 kali lipat tubuhnya. Jadi kalau orang itu kayak si tukang celep tadi 1 meter tingginya ya, dia bisa meloncat 4 kali lipat tubuhnya. Jadi loncat 4 meter. Dulu mah masih ada orang-orang kayak gitu, tapi kemudian, nah ini yang menarik, kemudian orang berubah, orang berevolusi. Teori evolusi, aing masih Darwin. Sesat iya mah pasti, iya mah sesat, iya masih Kang Zen ateis, iya mah. Nah, kita mah seneng kayak gitu ya. Seneng kemudian apa namanya ya? Mengkafir-kafirkan orang sebagai bagian dari menunjukkan kekuatan diri. Ang teteh tahu nggak arti dari survival of the fittest? Makhluk yang survive, yang bertahan adalah makhluk yang apakah terkuat? Bukan, ini bacaannya tuh fittest, yang paling fit. The survival of the fittest. Tadinya ini mau jadi nama bukunya Charles Darwin, tapi keburu dicuri. Jadi pas Darwin lagi ceramah, ada orang halus quotes. Ku orang jadikan buku yang bikin buku survival of the fittest dan bilang manusia itu berasal dari monyet itu bukan Charles Darwin, atau maca tuh. Yang bilang manusia dari monyet itu namanya Herbert Spencer di buku Survival of the Fittest. Karena udah keburu dipakai sama Herbert Spencer, Charles Darwin mah bikin bukunya untuk ngomongin soal Survival of the Fittest namanya Origin of the Species. Terpercaya mah googling, kudu kerecili eta mah tinggal googling. Tapi makna dari Survival of the Fittest disalahpahami oleh Herbert Spencer nurun ke Charles Lamarck. Padahal yang benar mah yang ala Darwin, yang nanti lama-lama turun ke Gregory Mendel, yang membuat kita enak tuh tahu genetisnya, golongan darah. Ngaruh itu teh buat tahu transfusi darah teh pentingnya sesuai dengan Goldar, bener tak? Bener tak? Dangdut, bener kan? Artinya apa coba survival of the fittest? Yang survive, yang bertahan adalah yang paling fit. Fitnya naon? Cocok. Yang paling cocok. Makanya berdoa kepada Allah tuh, ya Allah berikan aku jodoh yang paling ganteng. Itu cocok dan kita mau mual jadi kan, betul ya? Allah akan menjodohkan yang paling fit, yang paling cocok. Makanya kenapa kalau kita datang ke mall mau beli baju, ada yang namanya fitting room. Apakah di situ ada Squid Game? Siapa yang masuk, siapa yang paling kuat kan? Masuk teh untuk mencocokkan baju, betul kan? Kan bukan ke dalam untuk nyewek-nyewekin baju. Mana baju yang paling kuat ente kan? Mana baju yang paling cocok secara ukuran, secara warna. Sekarang mah lagi musim ya. Enggak tahu Akang tahu apa enggak nih? Teteh-teteh mah lagi senang menyocokin tone darah sama warna. Supaya ketika pakai baju teh cerah banget Kan kita mah kotak-kotak hidung bodas sebenarnya. Hidung. Kecuali ketombean dibodaskeun heula kan gitu ya. Sampai bersih. Hidung deui kan gitu. Bahkan kamar kita mah ya yang cowok-cowok mah dicat hidung kemenyan di situ. Jangan salah, jangan ngetawain kemenyan. Cek wapres kemenyan itu ada hilirisasi. Kitu nu teu sakola teh sok kitu tah. Yang jadi hilirisasi itu bukan kemenyannya ya, ada satu zat senyawa namanya resin. Kudu sakola lah nya Kang tehnya, jangan cocokologi. Itu kata Rasul juga, kata Allah di surat Ali Imran, matak Rasul ceurik tah kebanyakan manusia teh enggak berpikir seperti ini nih. Mana tadi teh? Iya nya. Mana iya ya? Ali Imran 190 191 tah.
Rasul teh nangis karena kebanyakan manusia pasti berat mengobservasi, memikirkan solusi atas permasalahan bangsa. Nu penting urang we cicilan lunas, bener teu? Nu penting urang we menang jodoh, bae batur mah. Nah, hal-hal itu teh juga harus diwaspadai, Kang teh. Makanya nangis Rasul teh. Survival of the fittest. Maka yang survive teh yang paling cocok, Kang. Ada seonggok makhluk yang ditemukan di lembah Neanderthal di tahun 1800-an. 1800 apa 1700-an ya. Namanya Homo neanderthalensis. Nah, seperti ini gambarnya. Nu mana? Anu kanan anu kiri. Anu kirinya geus aya tulisanna ya, geus puguh nu kiri. Yang paling menyerupai manusia dari fisiknya. Ini aku pakai tengkoraknya. Soalnya tiap kali aku minta ChatGPT bikinin gambar perbandingan, mereka bilang itu mengandung vulgar cenah karena ada di bajuan we atunya meuni hese pisan. Terus aku udah bilang tolong dibajuin aja. Mohon maaf nggak bisa karena itu melanggar loba larangan. Ayo ka batur bisa? Ayo ka urang teu bisa. Akan teh pernah nggak nyobain kayak gini? Foto kita masukin ke ChatGPT terus tolong buatlah lebih cakep. Nggak boleh karena melanggar hak cipta. Urang mah semayana goreng soalnya. Geus banyak eta mesti bisa dirubah. ChatGPT menyadari kelemahannya sebagai AI. Tapi kita sok tahu atau sebagai makhluk harus kuat, bisa. Mata aku suka gemes sama motivator yang ngajak gitu ya. Yuk, kepalkan tangannya, kita teriakan, bisa orai. Makanya ya, luar biasa. Nu kirinya Kang, teh, yang kiri ya, Homo neanderthalensis coba lihat. Dari kepala tuh. Akang Tetes pernah belajar struktur otak nggak? Nah ini kalau manusia kan kalau lagi bayi kayak gini, kalau lahir yang ini, nah kalau dewasa kayak gini ya. Kang Teh coba lihat nih, dari keningnya lebih rata ini mah yang sekarang ya, betul ya? Yang sekarang keningnya lebih rata, yang ini agak nonjol nih, betul? Penting nggak ini? Penting pisan. Ini tuh namanya lobus itu bagian tempat. Di depan itu namanya lobus frontalis. Di depan itu sebelah belakangnya dikit, nah di tengah-tengah ini nih namanya, kan ini berarti namanya frontal cortex, ya, bagian otak yang di depan. Penting dan ngaruh terkait apa? Terkait kecerdasan, terkait idealisme. Makin ke tengah dikit, ya ke dalam dan ke tengah namanya medial prefrontal cortex, MPFC. Mangawe googling kita percaya mah. Sarakola matagi hayo literasi tingkatkan. Medial prefrontal cortex itu bagian yang aktif manakala kita mencoba mengambil keputusan, mempertimbangkan sesuatu, self control. Bahkan beberapa literatur menyebut medial prefrontal cortex tempatnya theory of mind, di mana benak kita hadir. Paham sampai sini ya? Dan Islam teh selalu revolusioner. Ada hadis yang mengatakan akrobun nasi ilallah fahuwa sajidun fa'akthirud du'a. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika dia sujud. Ketika kita sujud teh frontal cortex kita paling dekat ke tanah. Ada gaya gravitasi di situ sehingga aliran darah teh kadinya akan ieu. Paham sampai sini kebayang ya? Mata kalau pengen ngadugengkeun orang entong ka tukang tapi ka hareup. Ameh maju otakna. Kemana? Ke frontal cortex. Nah, kita bandingkan nih. Homo neanderthalensis berarti mestinya lebih pinter kan? Betul nggak sih? Karena volume ininya, volume sedikit aja signifikan Kang Teh. Sedikit aja punya volume lebih banyak signifikan. Makanya kalau ditanya apakah perempuan berbeda dengan laki-laki, jawabannya tidak. Kecuali di dalam satu hal. Korpus kolosumnya perempuan, nah jadi jadi kan kita teh otak teh kebagi dua Kang Teh, jadi nggak blek ieu, tapi kebagi dua nih. Namanya ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri, otak kanan, otak kiri. Tapi hati-hati, teori otak kanan, otak kiri yang suka ngomongin sama orang-orang tuh mitos ya, itu nggak ilmiah. Jadi otak kanan kreativitas, otak kiri sains matematika, ente gitu, terpercaya membuka literaturnya. Ya, kalau ada yang bilang kayak gitu mungkin belum baca dengan benar aja. Ya, sekolahnya mungkin belum lanjut lagi, mungkinnya udah puas sama ilmunya yang sekarang. Nah, hemisfer kanan dan kiri itu berinteraksi. Interaksinya lewat apa? Satu hal yang namanya
yang menjembatani di atasnya namanya corpus callosum. Nah perempuan teh biasanya lebih lebar dan biasanya itu suka selalu signifikan dibanding laki-laki. Nah biasanya itu ngasih efek seolah-olah perempuan bisa multitasking atau bisa menyimpan lebih banyak beban emosi dan memori di situ gitu. Lelaki mah hoream mikir, teh daek mikir, embung, simple we. Coba ayah-ayah ditanya, "Ayah gimana kurikulum pendidikan anak kita?" "Ah, terserah bunda we." Gitu ya. Gimana kerjaan domestik kita? "Mangga nyanggakeun ka bunda we." Suruh we kan gitu ya. Salah satunya di situ tuh. Jadi signifikan sedikitnya ngaruh. Nah ini bayangin nih, nonjolnya banyak teh ngaruh pisan. Kang teh, ini lihat nonjol ke belakangannya juga banyak. Nonjol ke belakang banyak teh berarti lobus occipitalis tah. Ini bagian-bagian luar biasa. Ada hipokampus di sini nih. Dan ini aku ada next slide aja yang ini nih. Nah ini nih, Kang. Ini yang manusia nih yang biru. Tah kalau sama warna mah kita jadi lebih jelas ngelihatnya ya. Lihat nih, ke belakangnya teh panjang. Nah, di sini, di bagian ini tuh ada yang namanya medula oblongata, ada yang namanya hipokampus dan amigdala. Hipokampus sama amigdala teh nempel. Memori, hipokampus teh tempat memori, tempat nyimpan memori, sama amigdala teh tempat nyimpan emosi. Dia teh nempel banget dan tiap kali aktif teh selalu bareng. Makanya mitos kalau ada orang bilang pikiran itu tidak melibatkan perasaan. Dan mitos juga yang bilang laki-laki mah mengandalkan logika, perempuan mah mengandalkan perasaan. Teorina. Mereka bersama-sama aktif bareng tidak terpisah satu sama lain. Ya. Bayangin, mereka punya volume yang lebih gede dari kita, yang bahkan namblek sama hal lain di belakang. Matak menyarari sirah bagian belakang, teteh lagi stres itu teh. Digolerkeun teh makin wah luar biasa karena malah dikasih asupan darah, sujud. Kebayang ya? Terus pas zaman COVID, aliran darah terbaik ketika apa? Sujud. Pernah nggak ngelihatnya pas COVID ya? Orang disuruh sujud. Gitu teh pernapasan terbaik tuh sujud. Yoga, meditasi, itu teh ngajak sujud. Nah, aku bukan ngomongin itu. Aku mau ngomongin kayak gini. Bayangin, Homo Neanderthal mestinya otaknya lebih pinter, pengelolaan emosinya lebih baik. Kenapa mereka nggak bertahan? Itu pertanyaan aku mah. Aku lagi nggak ngajarin soal struktur dan fungsi otak, bukan ya? Engke eta mah tilu SKS eta mah ya. Ini mah kenapa ada makhluk yang mirip kita dengan fitur-fitur yang luar biasa, tapi kok sampai saat ini nggak ada, betul nggak? Malah Akang Teteh paham nggak bahwa manusia zaman now tuh lama-lama makin kecil, makin pendek, makin gempal. Nggak seatletis orang dulu, betul nggak? Nonton film 300, bapak-bapak zaman dulu, zaman kerajaan kan gararaga yang cowoknya. Sekarang mah burete, bucitrek, lalaki teh. Apakah hasil evolusi? Nah ini menarik. Ada penelitian, namanya ini dia. Teka tinggalinya. Tokohnya, nah ini teka tinggalinya. Aku bikin slide letik-letik teuing berarti. Ada yang namanya survival of the friendliest, teman-teman. Apa itu? Ini artikelnya tahun 2016, 2017 dipublikasinya. Kalau Akang Teteh lihat seperti apa perkembangannya kurang lebih kayak gini. Ternyata yang kuat-kuat, yang punya fitur-fitur kuat secara evolusi dan biologi, ternyata tidak lebih bertahan dibanding kita yang kelihatannya lemah. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kalau Akang Teteh bilang kita harus kuat, punah Akang Teteh nanti. Buktinya yang kuat-kuatnya gening punah. Paham sampai sini ya, jelas ya? Iya, fakta ilmiah nah mun teu percaya mah tok baca sorangan. Aku bisa ngasih malah nih PDF-nya ya, si Brian Hare ini. Dan ini juga hampir dapat Nobel soal ini karena temuan ini penting. Menjadi orang yang survive, bisa bertahan dan bisa bermanfaat di dunia ini ternyata bukan ngandelin kekuatan. Buktinya Homo Neanderthal saking kuatnya, bagaimana kata penelitian-penelitian, cok baca gerak penelitian-penelitian tentang Homo Neanderthal. Mereka cenderung tidak berkelompok, mereka cenderung menyendiri, mereka enggan berbicara sama orang lain karena saking cerdasnya teh geningan. Ngecek informasi apa, nggak mau hidup sama orang lain. Pernah nggak ketemu sama orang saking pinterna embung gaul jeung batur?
dan senang teh membuka kelemahan orang lain, nggak mau mengungkap kelemahan diri, tak eta punah nu kitu teh. Paham sampai sini kebayang ya? Nah ini contohnya manusia tuh di atas perubahan itu kayak gini. Lama-lama kita teh makin barulet. Kenapa? Karena barulet itu lebih friendly. Makanya bukan cuma survival of the fittest. Karena yang paling cocok adalah yang paling apa? Yang paling friendly. Coba lihat. Serigala lebih banyak gak dari anjing? Enggak. Anjing dan anu pika anjing nanti kan banyak sekarang mah ieu teh. Karena lebih survive orang-orang yang begitu teh. Orang-orang anjing-anjing itu teh. Astagfirullah, tak kudu umroh deui teh kieu nya. Astagfirullah. Paham ya, kebayang ya? Nah, si urang mah geus lurus, tegak lurus, baik, soleh. Ya jangan sok-sok menguatkan diri, harus melemahkan diri, berkolaborasi sesama orang-orang soleh, betul? Karena orang-orang ini mah cenderung berkolaborasi sama orang-orang cing nu kararima kararompak atuh. Yang orang-orangnya cheating, curang kan pada kompak, mereka mah saling menutupi satu sama lain, saling menutupi dan membantu menutupi kelemahan satu sama lain, saling kunci, saling jadi ternak dehnya astagfirullah. Coba lebih banyak gak? Dan ini ada bagus deh, kemarin aku baru baca penelitiannya bagus banget. Seru banget. Jadi bayangin bahkan dari awal dia memang serigala yang breed, serigala banget, lama-lama dia berubah jadi kayak gini. Lihat, si telinganya yang tegak, kokoh. Generasi kedua ketiganya tuh jadi pada kayak gini, jadi lembek, ayo diasuh mah, kebayang gak? Kan serigala teh liar. Ditangkap di serigala liarnya, nah anaknya bahkan nanti cucunya teh akan berubah jadi ngeleluk, si telinganya teh jadi ngaplek, itu teh ciri friendliest. Komo jelema, kebayang sampai sini ya? Kang teh, nah bisa berubah gitu aneh pisan. Ada yang namanya neuroplastisitas, makanya Kang teh suka ngelihat nggak ada orang beda bapak, beda ibu terus nikah, udah 3-4 tahun, nah jadi mirip banget nak. Kok jadi mirip nih suami istri teh? Kenapa coba? Ya kan berinteraksi, ada neuroplastisitas. Saling berbagi kelemahan satu sama lain. Mata ketika berumah tangga teh saling berbagi kelemahan, bantu menguatkan. Lain, ternyata istri aku gini, ternyata suami aku gitu. Jadi ngomongkan istri dan suami ke orang lain. Saling bantu di situ. Nah, ini juga gini sama. Asik banget penelitiannya ya, Kang teh tuh. Petak menjadi akademisi teh gini. Mending jadi politisi lah beunghar. Langsung isukan lagi beunghar weh. Tinggal saling cek. Ya. Makanya kemudian, nah ini nih, kelemahan teh, Akang Teteh kesimpulannya ternyata kelemahan teh membuka jalan rahmat. Ya. Akang Teteh perlu tahu, makanya please pisan. Aku teh paling gak suka Akang Teh sok nguat-nguatin diri. Kalau dikuatkan sama orang lain boleh. Tapi sebelum ada syarat menguatkan diri teh ada syarat, yaitu apa? Embracing weaknesses, be vulnerable. Bilang ya Allah aku lemah, terus mention kelemahanku di mana. Allah mah suka kita teh kelihatan lemah di hadapan Allah teh suka, seneng banget. Ya, sama kayak ke apa namanya? Kalau ada tukang ngamen nyanyinya nggak enak kan, kita buru-buru kasih supaya dia cepet-cepet pergi kan? Nah, supaya cepat pergi kan, cepat-cepat dikasih. Jangan-jangan kita teh kalau minta cepat-cepat dikasih ya bisa jadi karena kita teh sesumbang itu. Kalau kita mengatakan kelemahan, ya Allah aku lagi berpayah-payah ngajak Indonesia sehat mental, mengedukasi soal psikologi. Nah, itu meni hese, meni elehku influencer ya Allah. Nah anu didenge teh lain anu sakola, kadon anu seksi ya Allah. Nah anu didenge teh anu kararitu ya Allah. Yang ngomong teh bari kan kita kebayang gak sampai sini? Ya Allah karena aku tahu hawani ala nas. Seperti halnya Rasul di Taif curhat ke Allah. Do'afa kuwati, lemahnya daya upayaku, wahawani ala nas, dan lemahnya aku di hadapan manusia. Kalau aku enggak muntang, enggak enggak berpegang hanya kepada Engkau ya Allah, aku tuh apa atuh. Paham sampai sini ya? Tapi harus ngakui kelemahan yang mana. Jadi punten ini mah bukan berarti enggak boleh berdoa. Berdoanya kita harus sambil mengakui kelemahan supaya kita dikasih kesadaran sama Allah. Bukan berdoa yang iseng-iseng berhadiah.
Ya Allah, aku hadir malam ini tahajud kepadamu karena aku butuh 100 miliar ya Allah. Bismillah ya Allah, karena engkau pasti memenuhi janji-janji hamba-hambamu yang mengangkat tangan. Engkau malu, kan kalau ada hambamu yang menengadakan tangan tapi engkau tidak memberi ya Allah. Terus besoknya teh kita nyantai, heureuy, ngagosip, naon, terus menunggu adanya 100 miliar. Begitu. Kita mulai dari mana ternyata pertumbuhan diri kita? Dari mengakui, melihat kelemahan itu sebagai peluang rahmah. Kang Teh, jadi malam ini aku pengen ngajak Kang Teh lihat kelemahannya sebagai bentuk kekuatan terbaiknya untuk bisa jadi jalan rahmah. Yuk tegakkan badannya, bismillah. Kita tegakkan badannya, tegak badannya, bismillah. Kita rilekskan, lalu rileks perlahan. Dalam hitungan 5 ya, dalam hitungan 5 kita pejamkan mata kita perlahan-lahan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk pejamkan mata kita. Biarkan ruang pikiran kita kemudian kita nolkan, kita kosongkan, kita hitamkan, kita gelapkan. Lalu kemudian Akang Teteh silakan fokus ke nafasnya. Sadari tiap udara yang masuk ke dalam rongga-rongga hidung kita, sadari. Sadari tiap nafas yang keluar lewat sela-sela mulut kita, sadari. Sadari tiap nafas-nafas yang masuk ke rongga-rongga hidung kita, sadari. Sadari kemudian kedamaian, ketenangan mulai muncul, mulai terasa di setiap celah, detik-detik, dan juga seluruh sekujur tubuh kita. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah Engkau berikan aku kesehatan. Engkau genapi dan lengkapi fisik dan mentalku hingga bisa hadir saat ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah, barangkali aku sering meminta kepadamu sesuatu yang tak layak aku dapatkan ya Allah. Maka saat ini, di momen ini, sembari memejamkan mata, izinkan aku ya Allah memunculkan dan vulnerable kepadamu ya Allah, menghadirkan hal-hal yang merupakan kelemahanku ya Allah. Akang Teteh sekalian, yuk hadirkan hal yang melekat pada diri Akang Teteh, yang Akang Teteh anggap itu tuh sebuah kelemahan. Sebisa mungkin lebih dari 2 ya, sebisa mungkin nyampe 5. Ya Allah ya Robi, ada hal, ada fitur yang selama ini tuh aku anggap ini tuh sebuah kelemahan dalam diriku, dan hal ini tuh aku gak suka. Ya Allah, aku tuh yang pertama, kenapa? Sebutkan kelemahanku apa? Ya Allah, aku tuh seneng nunda-nunda ya Allah. Ya Allah, aku malasnya lebih-lebih dari slot dan panda. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, aku tuh kalau udah ngelihat orang lain teh bawaannya pengen ngehina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, entah kenapa aku teh kalau ada kajian teh paham-paham ya Allah. Ya Allah, kenapa aku teh terlalu mudah dimanfaatkan orang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku begitu sulit melupakan ya Allah. Ya Allah, aku teh punya banyak niat baik, tapi nahamun dilakukan teh jadi salah wae. Astagfirullahaladzim. Allah, aku teh berusaha minggel, berbaik sangka, menyapa duluan. Kenapa orang teh malah jutek? Astagfirullah. Ya Allah, aku teh udah berusaha untuk setia, ya Allah. Nah, manehna teh ka mana-mana Gusti nu agung. Astagfirullah. Akang Teteh munculkan fitur-fitur yang selama ini melekat, seolah-olah jadi sekat terhadap pertumbuhan, gak bisa lepas dari diri kita, munculkan di dalam ruang pikiran kita. Ya Allah, aku adukan kepadamu seperti halnya Rasulullah mengadukan padamu di Taif. Allah, ilaika asku. Aku tuh lemah di bagian ini ya Allah. Selama ini aku hindari, selama ini aku tutupi karena takut kelihatan, takut ketahuan, takut mengganggu jalannya kehidupan ya Allah. Padahal aku salah ya Allah. Aku harusnya menjadikan ini bagian dari penguatan diriku ya Allah.
Akang teteh munculkan di dalam ruang pikiran, munculkan di dalam ruang pikiran. Simpen itu, tanamkan dan jadikan doa-doa kita setiap kali kita bersujud kepada Allah, setiap kali kita takbiratul ihram, setiap kali kita menengadahkan tangan, ya Allah, aku punya fitur ini ya Allah. Aku tidak bisa lepas dari kekurangan-kekurangan ini ya Allah. Titipkan hambamu ini ya Allah ke orang-orang yang bisa menjadikan ini kekuatan ya Allah. Titipkan hamba ya Allah kepada orang-orang yang mencintaimu dan dengan begitu makin membuatku dekat padamu ya Allah. Ya Allah ya Rob, aku lemah. Aku nggak mau kuat-kuatan ya Allah, capek, aku lemah ya Allah. Titipkan aku ke orang-orang yang Engkau hadirkan, Engkau andalkan, Engkau muliakan ya Allah, sehingga Engkau ajak untuk ke arah situ ya Allah. Ya Allah, aku capek, aku lemah ya Allah, aku ngerasa kosong terus. Ngerasa hebat sendirian, belajar sendirian, ngerasa kuat sendirian, aku capek ya Allah, aku lemah ya. Sadari nafasnya Akang Teteh, sadari. Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya Allah, sembari aku menanti proses pertemuan dengan orang-orang yang akan Kau hadirkan dan titipkan, ya Allah, izinkan hamba bisa kemudian mengatasi kekurangan-kekurangan dan kelemahan ini dengan program-program, dengan ikhtiar-ikhtiar, dengan upaya-upaya yang meningkatkan kemampuan, ya Allah. Mudahkan hamba untuk mendapatkan itu, ya Allah, walaupun dengan kepayahan upaya, ya Allah, dan jadikan kepayahan upaya ini jalan hamba jadi penggugur dosa, ya Allah, jadi mulia, ya Allah, dan Engkau hindarkan ke orang-orang yang berniat buruk kepadaku, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, sadari nafasnya Kang Teteh sekalian. Dalam hitungan 5, mari kita buka mata kita secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Ang Teteh, mudah-mudahan ke depan kita bisa saling sharing tentang kelemahan itu ya. Tapi nanti ketika kita mulai build round competence, aku pengen ngajak Ang Teteh ke depannya, pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita mulai buat ngulik satu-satu, kita pretelin, kita bisa expert di bidang apa, ngulik di bagian apa. Tapi nanti salah satunya fitur yang harus kita kolaborasikan adalah si kelemahan. Mungkin sekarang belum bisa kita sharingkan, tapi please kita simpan hal-hal itu dalam tiap-tiap doa kita, supaya semakin tertuang, semakin jadi ambisi. Kalau kelebihan mah insya Allah kan kita udah pede ya. Jadi self skema kalau kelebihan mah. Jadi kalau Akang Teteh punya kelebihan, tiap kali dilakukan dan jadi karya, pasti ngebangkitin kepercayaan diri, jadi self skema dan efikasi. Nah kelemahan mah enggak. Dia terkubur, ditutup. Maka munculkan, jadikan doa, biar dia nanti bareng berpilin sama kelebihan kita jadi keunggulan kita insya Allah ya. Manusia-manusia unggul tuh kita insya Allah. Ya, antum itu khairu ummah insya Allah. Tiap dari kita tuh umat-umat terbaik di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Mungkin 1 atau 2 penanya kali ya, dari perempuan 1 ya, dari laki-laki 1, cukup 1 aja ya karena aku bawa bocil 2 ya. Juga mana bocil? Kang itu aman ya? Terkondisikan. Siap, terkondisikan. Mangga 1-1 aja paling ya. Oke, Akang 1, Teteh 1, silakan kita akan buka sesi tanya jawab. Mangga angkat tangannya. 1 Teteh yang di situ. Akang ada? Tuh. Mana? Oke, sip. Perkenalkan seperti biasa, namanya siapa, dari mana, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, asal Marga Cinta, izin bertanya Kang. Siap Ilham. Nah, saya mungkin ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya Kang, atau 1 aja? Ya, nanti disatuin jawabnya mah. Oh iya.
Nah, Enggak. kan tadi berbicara tentang fit ya Kang. Ya. Nah, apakah untuk menemukan yang fit atau sesuai harus mengalami beberapa kegagalan yang membuat kita sakit hati gitu? Dan bagaimana cara menaklukkan rasa sakit itu? Nah, terus yang kedua, bagaimana cara menemukan seseorang atau kelompok yang mau menerima kekurangan kita itu? Mantap. Lanjut, Teteh silahkan. Mantap Kang Ilham, nuhun ya. Silakan Teh. Kan pulang ke Marga Cinta oke harus survive ya. Itu teh jalan Ciwastra teh. Marga Cinta itu betul Ciwastra. Waduh di kordon deh, luar biasa. Caket abdi atau eta kan didinya mah aduh. Luar biasa. Mangga Teh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nana dari Bandung. Nah izin bertanya, jadi saya itu melewati suatu peristiwa berkaitan dengan teman-teman lama saya. Nah di peristiwa itu saya berasumsi menyimpulkan teman lama saya ini sudah melihat kerentanan saya waktu kemarin-kemarin. Nah apakah kedepannya saya perlu rebranding diri saya ke mereka atau ya sudah berusaha menjadi lebih baik saja, saya mengontrol diri saya lagi, biarkan teman lama saya berpersepsi tentang biarkan saya teman yang lama bersemi kembali ya, mempersepsi dan membiarkan. Yang ini berpersepsi tentang saya yang rentan kemarin. Siap. Maksudnya. Ya terima kasih. Mantap, Masya Allah ya. Kang Teh, ada yang namanya jatah gagal ya. Jadi aku sering sharing ini Kang Ilham, sering pisan. Jadi kita itu hanya akan dapat keberhasilan bukan karena kita berhasil, tapi karena jatah gagal udah habis. Jadi jawabannya betul. Untuk dapat the fittest itu kita harus banyak coba dan berinteraksi. Makanya sekalinya menutup diri, buyar aja. Itu gagal sejati, itu tidak pernah mencoba. Nah, gimana caranya supaya kita dapat lingkungan yang seperti itu gitu ya? Betul ya? Ya. Oh, tidak sakit hati atas kegagalan-kegagalan itu ya. Nah kita tuh suka. Nah itu masuk ke ruang personal Kang Teteh. Saking lebarnya ruang personal, kita menjadikan penolakan itu penghinaan. Padahal sebenarnya penolakan itu adalah bagian dari cara Allah ngasih pertanda bahwa memang kita nggak cocok. Punten ini mah, Akang Teteh pernah nggak nyobain masuk ke sebuah, aku pengen sekolah di A gitu ya, terus ternyata nggak keterima, pengen masuk jurusan A nggak keterima, terus seolah-olah kita gagal, kita bodoh, padahal enggak, yang nggak cocok, weh. Coba bayangin kalau kita masuk ke situ, kan barangkali kita bukan siapa-siapa, kayak gitu. Dulu aku kan kayak gitu ya, pengen masuk ke psikologi yang itu, bukan ke psikologi UPI. Pengen masuk ke psikologi itu, karena ada someone spesial, someday maybe di situ. Ditolak tah, nggak bisa bersatu sama si itu, karena si itu udah memilih yang lain, kan nyari hati pisan. Tapi di situ aku berpikir bahwa oh yang terpenting itu bukan kelompoknya, tapi siapa Zain Permananya, kan gitu. Aku bertumbuh sebagai Zain Permana, bukan sebagai bagian dari psikologi. Hal-hal itu ternyata ngaruh ke kehidupan kita. Nah mudah-mudahan ketakutan, rasa penolakan itu berbuah kesadaran. Makanya tadi, ya Allah aku lemah, aku lagi ngerasa sakit hati nih atas penolakan. Padahal ya Allah bisa jadi penolakan ini, nah kemampuan ngambil hikmah itu kan yang kata Rasul tuh bayangin, kita tuh jarang bisa ngelihat hal itu dengan lebih baik, kayak gitu. Betul ya? Udah dua-duanya udah ya. Nah, Teh Nana balik lagi gini, kalau ternyata dengan teman sebelumnya dia tahu tapi tidak menumbuhkan, ya termasuk ke Kang Ilham juga, ngapain balik lagi ke tempat yang sama? Kebayang ya sampai jadi ya? Kan udah tidak saling menumbuhkan. Aku udah jadi gini nih, vulnerabilitas dan bilang ya Allah aku lemah itu ngajak aku kemudian untuk menitipkan diriku pada orang-orang yang menjadikan kelemahan dan kekurangan ini sebagai media atau ajang pertumbuhan. Karena dia bisa melengkapi kelemahan itu, kebayang gak ya? Nah ini mah enggak, kelemahan dan kekurangan ini barangkali jadi bahan untuk ya udah dalam kelompok dia jadi leadernya, dalam kelompok dia yang kemudian bisa ngebully kita, atau bukan jadi media pertumbuhan. Ya itu mah kita tinggal cari teman baru aja kan, sebenarnya kan sesimpel itu. Bukan berarti kita bergantung terus tuh kudu nanti mana nanti sebagai baturan orang, nyalain tanggung jawab orang, betul ya? Kalau aku pun sebagai teman Akang Teteh, lalu Akang Teteh tidak pernah tumbuh di sekitar aku. Kang nanya mau deket Kang Zin mah aku jadi nanti sieun. Aku jadi nanti oh berarti tong deket yang aku. Benar enggak sih?
Karena jangan-jangan keberadaan aku teh menjadi kryptonite. Mun Superman mah. Di Superman yang baru ada kryptonite juga nggak? Aku belum nonton bioskop lagi, nanti nonton sore. Kayak begitu. Gitu teh Nana ya. Jadi jangan dipikir bahwa wah aku udah banyak nih sharing tentang kelemahanku nih ke teman-teman yang lama. Apakah ke teman lama-lama aja gitu? Jadi naon ayeuna? Mun jadi galau, tidak percaya, apalagi yang pindah. Paham sampai sini kebayang ya? Makanya cari yang paling fit juga sama kita. Jangan nyari yang sesuai kepengen kita, nyari yang paling fit dengan pertumbuhan kita. Yang tadi balik lagi, membuat kita beraksi, punya ambisi, mengarahkan jalan kita makin dekat ke keridoan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hapunten samudaya kalapatan Akang Teteh, mari kita ngopi ya dan ngobrol-ngobrol sekalian. Billahi taufik wa hidayah. Tunggu kabar minggu depan apa dan gimana ya. Entah aku bisa ngisi apa enggak, nanti aku cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.